Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ISSP kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ISSP ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri pipa baja. Untuk sumber income berasal dari penjualan pipa. Untuk segmen usaha marketnya sudah ada dilakukan domestik dan sudah dilakukan ekspor. Untuk kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ISSP. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Cakra sebesar 55,94%, DBS sebesar 5,97%, masyarakat sebesar 36,41%, dan sisanya treasury sebesar 1,68%. Dan kalau kita lihat dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat tidak mengalami kenaikan ya untuk kuartal pertama tahun 2021 ini. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun seharusnya mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 15,8%. Dan dari segi net profitnya, teman-teman juga bisa lihat untuk kuartal pertama mengalami kerugian di 2020 dan 2021 ini mengalami profit ya. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi net profit sebesar 148%. Dan kalau dari segi aset, teman-teman bisa lihat mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 4,9%. Dan penurunan aset ini juga disertai dengan penurunan dari hutangnya. Jadi hutangnya mengalami penurunan sebesar 15,8%. Dan dari segi modalnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 4,2%. Oke teman-teman, ini summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya, yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2021 ini Net Profit Marginnya sekitar 9,94%, jadi ini mengalami kenaikan yang lumayan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang dimana hanya sekitar masih di bawah 5% ya teman-teman secara 2015 sampai 2020. Dan untuk EPS-nya di 61 dan membuat pernya di 4,71 kali. Dan dari segi book value-nya di 481, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa menekan PBV-nya di 0,59 kali. Dan secara histori juga teman-teman, untuk PBV dari ISSP ini selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,68 kali, dan ini juga sangat bagus, yang dimana DER-nya sudah di bawah 1, mulai 2020 ya teman-teman, udah mulai di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 12,63%, jadi ini juga sangat bagus, yang dimana di atas 9%, sedangkan kalau sebelum-sebelumnya selalu di bawah dari 9%. Terus untuk ROA di 7,54%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2866, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp400, jadi masih memiliki margin of safety 40%. Nah ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemilikan saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya juga beri status oke karena sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan status sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status no karena selama 5 tahun terakhir untuk ISSP ini masih belum royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ISSP ini. Teman-teman, secara fundamental sudah cukup menarik ya teman-teman, dan dari segi valuasi juga cukup menarik. Tetapi saya tidak invest di saham ini karena saya sudah memegang cukup banyak saham, jadi itu saya tidak masuk untuk ISSP ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buka analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.